Thumma tatu ar-rayatu as-sud min kibalil masriq. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Kemungkinan besar para pembawa panji hitam ini adalah dari arah Afghanistan yang Rasulullah sebutkan Khurasan. Mereka kita tahu sekarang adalah Taliban. Yang kemarin, yang beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu pernah berkunjung ke Jakarta kan? Makan-makan bersama dengan Wakil Presiden dan Pak Anies Baswedan. Apakah datang jadi Afghanistan cuma untuk makan-makan saja? Tentu tidak. Itu mengisyaratkan kami sudah berhasil mengembalikan kekuasaan pada umat Islam. Amerika dan Rusia terbukti tidak bisa mengalahkan Afghanistan. Kami tunggu kalian, hai umat Islam Indonesia. Maksudnya itu Pak, isyarat. Mau kapan ditungguin ya, jangan lama-lama. Maksudnya itu Pak. Halo? Bu, halo Bu. Kok diam aja Bu? Oh menyimak, Ibu terpesona ya? Sebentar nih, terpesonanya sama siapa ini? Jangan-jangan sama yang di samping saya. Ustaz, maaf Ustaz. Main-main Ustaz. Baik. Summa dzakara syai'an maaf. Fayatlunakum qasran lam yaqtulhu qauman. Ini hebatnya pasukan para pembawa panji hitam itu. Mereka berperang dengan cara peperangan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Strategi perang mereka hebat, dahsyat. Sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, yakhruju min Khurasan rayatun sudun, akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un, tidak ada pasukan manapun di muka bumi yang bisa mengalahkan kehebatannya. Rasulullah tegaskan di sini, fayaqtulunakum qaslan lam yaqtulhu qauman. Mereka memerangi yang belum pernah dilakukan oleh satu bangsa manapun. Jadi strategi perangnya hebat, maka tidak terkalahkan. Hatta tunsaba bi Ilya, sehingga panji hitam itu mereka tancapkan di Ilya. Ilya sebutan lain dari Al-Quds. Orang Israel menyebutnya Yerusalem. Ya, jika itu sudah terjadi kata Rasulullah dalam hadis Abdullah bin Hawalah Al-Azdi, kiamat lebih dekat kepada engkau ketimbang kepala dengan pundakmu. Subhanallah. Sekarang panji hitamnya sudah ada di Khurasan. Ya, artinya tinggal nunggu satu pasukan lagi untuk Imam Mahdi. Dua pasukan sudah ada, Ahlu Syam, Palestina dan Suriah. Yang kedua Ashabur Ratisud dari Khurasan. Yang ketiga insyaallah juga sebutan lain bagi keduanya, Taifah Mansurah. Kenapa disebut Taifah? Li'annaha kit'atun minal muslimin. Jumlah mereka sedikit dari jumlah umat Islam. Mansurah artinya mereka berasal dari negara di mana mereka dizolimi oleh penguasanya, oleh penguasa negaranya. Maka Mansurah ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Indonesia punya peluang enggak untuk menjadi Taifah Mansurah? Insyaallah. Jadi tiga, Ahlu Syam, Palestina, Suriah, Khurasan, Taifah Mansurahnya Sabaratisud, Afghanistan, kemungkinan Taliban. Yang ketiga insyaallah Indonesia. Amin. Takbir. Nah, ini calon-calon pasukannya sudah terlihat wajahnya. Ya. Termasuk ini nih insyaallah. Tapi ketika perang nanti enggak bawa senjata, bawa standar sama kamera. Syukran. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang setelah satu ini. Thumma dzakara syai'an la ahfazu jaydan, la ahfazu. Kemudian Rasulullah menyebutkan sesuatu yang aku tidak faham, tidak hafal. Aku tidak menghafal apa yang dikatakan Rasulullah, lupa lagi. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, fa idza ra'aitumuh, apabila kalian melihat pasukan itu, fabayyuhu, berbaiatlah padanya, bergabunglah padanya, walau habban ala salji, walaupun harus merangkak di atas salju. Ini artinya indikasi kemunculan mereka, pasukan panji hitam yang ada Imam Mahdinya, itu muncul di musim haji. Jika saat itu Khurasan atau Afghanistan musim haji, itu turun salju. Kita lihat musim haji tahun depan 2020 atau 1441 Hijriah ini. Kalau Khurasan Afghanistan turun salju, Masya Allah, kemungkinan besar Imam Mahdi yang ada. Dukhan menurut saya nanti sesudah Imam Mahdi. Jadi mana urut-urutannya nanti kita lihat di Bapak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya ya. Masih? Baik, lanjut. Fa innahu khalifatullahi al-Mahdi.
Akhrajahu Muslim fi sahihi Kitabul Iman. Ya. Bayatlah kalian kepadanya karena di tengah-tengah mereka ada Al-Mahdi, Khalifah Allah Al-Mahdi. Baik, kembali kepada putra mahkota tadi. Nah, ini Raja Salman. Ini harusnya 3 putra mahkota dalam persepsi kami yang pertama. Namun ini sudah tidak ada. Beliau, Mukrin bin Abdul Aziz, sudah meninggal dunia. Kemudian Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef ini adalah sosok yang senior di dalam keperpolitikan Saudi Arabia. Karena bukan hanya di zaman Raja Salman saja, di zaman Raja Abdullah, Raja Fahad, itu Fahad kakaknya Raja Abdullah, itu sudah tampak kepiawaiannya dalam diplomatik, dalam urusan hubungan luar negeri. Maka dia selalu menjadi pelaksana harian dari raja-raja Arab sebelumnya sejak Raja Fahad, apalagi raja zaman Abdullah. Nah, maka ini menjadi rival terkuat dari Muhammad bin Salman, sehingga kedua-duanya memang tampak sangat berseberangan antara Muhammad bin Salman dan Muhammad bin Nayef. Dan ternyata Muhammad bin Nayef sejak Juni 2016 itu sudah jarang terlihat. Bahkan terakhir yang saya dengar, beliau itu sudah menjadi tahanan rumah, tidak bisa keluar rumah. Ya, beliau tidak bisa keluar rumah. Maka yang terkuat ini sekarang satu adalah MBS. Nah, kita bisa mengenal MBS ini, kebijakannya luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu tahu lah. Nah, ada beberapa hal yang membuat Raja Salman ini tidak setuju dengan keputusan sang anak, sehingga Raja Salman turun tangan kembali melaksanakan tugas-tugas harian itu. Hingga akhirnya ada beberapa menteri yang diangkat oleh MBS di reshuffle, dinonaktifkan. Hal ini berpengaruh pada marahnya kubu putra mahkota. Nah, di situ yang mengakibatkan beliau Raja Salman ini terancam dibunuh. Satu dari prostitut. Yang kedua, kita lihat juga ada sosok lain yang sebetulnya dia putra mahkota, Al-Walid bin Talal, putra Talal bin Abdul Aziz. Ya, Al-Walid bin Talal. Ini juga putra mahkota. Bapak Ibu bisa lihat istrinya berhijab tidak? Nah, inilah kehidupan mereka. Subhanallah. Beda dengan warga Saudi. Kalau warga Saudi itu bercadar. Tapi kalau keluarga Ibnu Saud banyak yang tidak berhijab. Istri-istrinya, yang perempuannya. Nah, yang ketiga, sekarang antara tiga. Jadi antara MBS, Al-Walid bin Talal dan Khalid bin Farhan. Khalid bin Farhan ini sekarang berada di Jerman. Kenapa? Karena keluarganya terancam untuk dihabisi. Informasi yang saya kaji bahwa beliau ini terancam untuk dihabisi karena sang ayah menikah bukan dengan gadis Arab, tapi dengan gadis Mesir, wanita Mesir, sehingga ini menjadi mencemari silsilah keturunan Ibnu Saud, dinasti Ibnu Saud. Nah, ini hampir dihabisi. Maka keduanya menyelamatkan diri antara sang ayah, ada juga yang menyebutkan sang ibu, dengan Khalid bin Farhan. Nah, dari Jerman dia menyerukan untuk mengkudeta baik Raja Salman ataupun MBS, putra mahkotanya. Ya, jadi ada beberapa indikator yang menjadikan memang Raja Salman terancam nyawanya. Terlebih lagi, Raja Salman ini sangat merasa malu dengan kejadian yang menimpa Jamal Khashoggi, seorang wartawan Saudi Arabia, wartawan senior Saudi Arabia yang dibunuh dengan cara dimutilasi di Turki. Saat itu beliau berada di Turki, hendak melangsungkan pernikahannya dengan gadis Turki, wanita Turki. Namun harus mengurus dulu perceraian dengan istrinya yang dari Arab. Maka dia harus datang ke konsulat jenderal Saudi Arabia di Turki. Saat itu dia ngobrol dengan calon istrinya menggunakan iPhone Watch. Ya. Jadi ngobrol pakai HP jam tangan. iPhone yang berbentuk jam tangan. Itu masih nyala ketika dia ditangkap, itu dia masih menyala. Sampai ketika dia disiksa dan dimutilasi itu masih nyala. Terdengar direkam oleh siapa? Calon istrinya ini. Dan inilah yang direkam dan kita tahu apa yang dialaminya. Ini sampai ke tangan Erdogan. Sehingga Erdogan saat itu meminta dideportasi pelaku pembunuhannya, siapapun. Dan ini pun jikalau melibatkan putra mahkota. Hal ini kan menjadi cemar bagi Raja Salman. Ini yang mengakibatkan berhadapan-hadapannya Raja Salman dengan sang putra mahkota. Itu Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, Imam Mahdi akan dibaiat setelah wafatnya raja terakhir penguasa Mekah Madinah, penguasa Kanzul Umam, Ka'bah. Berarti Saudi Arabia kan kalau Kanzul Umam, kalau Ka'bah ini.
Dan raja kita tahu, raja terakhir ya Raja Salman. Jadi kemungkinan besar Raja Salman dulu meninggal, kemudian berselisih 3 orang laki-laki berperang sehingga mengakibatkan darah tercecer di Ka'bah. Tatasafajjar dam fil mataf fi wadal Ka'bah. Perangnya dahsyat. Dan itu tadi dalam hadis yang lemah tadi dikatakan di bulan Zulqa'dah, di musim haji. Hadis yang lain mengatakan Imam Mahdi dibayat di musim haji.